Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Akmal Shoaib Maulana dan izinkan saya membahas mengenai bisnis crime and ethics dengan studi kasus fintech atau financial technology. Sebelumnya mari kita berkenalan dengan apa itu fintech. Eh, Fintech atau financial technology adalah sebuah perangkat teknologi yang menjadi landasan model bisnis perusahaan yang merintis dan bergerak di bidang keuangan. Jadi, secara simpelnya saja, bahwasanya fintech itu adalah sebuah penyedia jasa keuangan, seperti contohnya pinjaman online, e-wallet, dan masih banyak lagi yang sejenisnya. Nah, eh, fintech itu menyimpan sebuah data privasi yang dimiliki oleh nasabah-nasabahnya, seperti contohnya eh, NIK atau nomor induk kependudukan. Kan ada beberapa dari financial teknologi yang meminta gambar KTP secara jelas dan lengkap. Jadi dia meminta dengan jelas gambar dari KTP kita, yang dimana KTP kita itu memuat data-data berupa NIK, nama, tanggal lahir, bahkan beberapa data-data lainnya itu pastinya bersifat pribadi. Nah, dengan kondisi seperti itu bisa memicu sebuah pelanggaran terhadap privasi data seseorang apabila mereka menyalahgunakan data tersebut atau mereka memiliki server yang tidak bisa menyimpan data tersebut dengan aman. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa penyebab. Salah satunya yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data. Nah, yang jadi masalah di sini adalah orang-orang itu biasanya dengan mudahnya memberikan foto KTP mereka tanpa berpikir panjang dan atau memikirkan dampak ke depannya apabila KTP mereka itu jatuh ke tangan yang salah. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya NIK dan data-data penting lainnya pada KTP itu bisa digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk menyamar menjadi diri kita. Semisal, dia menjadikan NIK kita untuk digunakan dalam melakukan pinjaman online. Nah, jika hal itu sampai terjadi, maka mereka dengan mudahnya mendapatkan uang tanpa harus berpikir panjang bagaimana nanti melunasi pinjaman. Sementara kita yang tadinya mereka menyamai diri kita, itu harus memikirkan bagaimana caranya melunasi pinjaman yang tidak kita lakukan. Sementara data dari penyelenggara pinjaman itu mendata bahwasanya kitalah yang melakukan pinjaman tersebut. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Kita tidak pernah melakukan peminjaman uang, tapi kita harus melunasi pinjaman uang atas nama kita karena kebocoran data tadi. Nah, hal itulah yang menjadi dampak buruknya lah ya. Dan itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan beberapa penyebab lainnya seperti lemahnya regulasi, kelemahan keamanan di perangkat, perilaku penggunaan pengguna yang kurang hati-hati. Hal itu tuh bisa berdampak yang sama seperti yang kita tahu tadi ya, karena kita di sini membahas tentang financial technology. Jadi itu tuh membahas tentang keamanan perangkat kita sendiri juga. Jadi semisal kita memiliki e-wallet Dana misalkan di HP kita, kemudian dengan dari Dana tersebut, dari aplikasi Dana tersebut, itu tuh mungkin ada orang lain selain kita yang mengetahui seandainya untuk melakukan transaksi atau mungkin melakukan hal-hal lainnya itu bisa merugikan kita. Nah, itu bisa melakukan bisa menjadi sebuah kerugian juga bagi diri kita. Nah, kemudian ada beberapa faktor lain selain dari diri nasabah, yaitu dari penyelenggara penyedia jasa keuangan tersebut. Misalkan dari si dananya tadi. Apabila perusahaan dana itu tidak memiliki penyimpanan data yang bagus, yang aman, benar-benar aman untuk menyimpan data-data dari para nasabahnya, maka akan sangat memungkinkan
untuk dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan kondisi yang teknologi semakin berkembang, kepintaran semakin berkembang, sayangnya teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik dan kecerdasan tidak hanya dimanfaatkan oleh orang yang bertanggung jawab. Ada orang yang menggunakan kecerdasannya untuk hal-hal yang merugikan orang lain dan ada orang yang bisa memanfaatkan teknologi untuk merugikan orang lain. Maka dari itu pentingnya menjaga privasi data baik dari pihak nasabah maupun dari pihak penyedia jasa keuangan itu tadi. Nah, beberapa saran yang bisa saya berikan tentunya dari diri nasabah dulu itu harus memiliki kesadaran dan pendidikan terkait pentingnya privasi sebuah data, apalagi data yang menyangkut tentang diri kita yang sifatnya sangat sakral seperti NIK atau nomor induk kependudukan. Sebagai contoh, misalkan ya jangan sampai ada orang lain yang dengan mudahnya memfoto KTP kita gitu. Salah satunya atau misalnya ada website yang menawarkan pinjaman online dan kondisinya kita sedang butuh pinjaman, tolong bisa dicek ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan ya bisa dipastikan lah ya insya Allah apabila penyedia jasa tersebut sudah terdaftar pada OJK maka penyedia jasa tersebut sudah memenuhi standar keamanan sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa hal lain seperti kepatuhan regulasi, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berkaitan tentang privasi data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data nasabah. Kemudian penggunaan teknologi yang aman agar ya namanya data ya data disimpan dalam sebuah teknologi itu jika teknologi yang menyimpan data tersebut tidak aman ya dengan tingkat kewaspadaannya tinggi pun kalau misalkan penyimpanannya tidak aman ya bakal gampang untuk dibobol. Nah, ini juga adanya pengelolaan akses. Jadi memastikan bahwasanya akses ke data sensitif itu sangat dibatasi oleh pihak penyelenggara. Jadi penyedia jasa itu hanya mengakses data-data yang memang mereka perlukan untuk mengidentifikasi pengguna gitu, untuk mengidentifikasi nasabah, bukan untuk mengakses data-data lain. Jangan malah menggunakan data nasabah untuk dijadikan bahan data mining atau penggalian data. Jadi itu beberapa hal dari segi perusahaan juga. Kemudian ya namanya sebuah kejadian kalau memang sudah terjadi perlu untuk diselesaikan. Nah, beberapa hal yang bisa saya ajukan untuk menjadi penyelesaian salah satunya adalah transparansi dan komunikasi antara perusahaan dan nasabah, pemulihan data yang terpengaruh pelanggaran agar bisa dikembalikan dalam kondisi aman, investigasi yang mendalam agar hal yang sama tidak terjadi untuk kedua kalinya atau mungkin kesekian kalinya. Ya paling enggak kalau kejadiannya beda. Kemudian ya tentunya meningkatkan keamanan lah ya. Udah tahu kebobolan ya masih pakai cara yang sama ya itu keterlaluan. Tolong lah ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya.